Hari ini kita akan bahas mengenai technical. Jadi multi-frame trend, apakah ini pasti akan membantu kita sih. Iya, belum ada suaranya. Aku masih sapa teman-teman yang di IG live dulu. Jadi tadi aku aktifin dulu yang di IG live. Masih nunggu. Nanti kita juga ada sharing dari tim technical IE ya, kayak biasa ya. Panduan untuk minggu depan dan rotasi sektor apa sih yang bakalan berpotensi menarik. Menurut aku yang rotasi sektor itu lumayan ampuh sih, lumayan bantu. Jadi nanti kita akan lihat ya, sama PDF-nya nanti akan di-sharing di grup sama di Telegram. Bentar lagi jam 1 kita akan mulai, kita akan belajar nih sama Arvin. Oh ya teman-teman, kalau yang mau follow silakan ya di follow Arvin Honami di TikTok dan di IG-nya juga ya. TikTok aku hampir setiap sore dapat insight dari Arvin, sangat-sangat menarik, macam-macam dibahas. Yang terakhir inflasi juga ada yang di Singapura ya Vin ya. Terus aku paling seneng sih kalau dia sharing tips-tips ya, tips-tips yang beberapa tools yang sangat berguna sebenarnya ada di Stockbit dan kita tuh ternyata baru tahu. Oke, udah jam 1, mending kita mulai. Aku bacain dulu sedikit profile juga. Selamat siang semua, apa kabar? Semoga sehat dan profit selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan investment content creator, yaitu Arvin Honami. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya, bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Arvin Honami adalah seorang investment creator di TikTok dan di Instagram, di mana kontennya yang disajikan banyak mengenai edukasi di pasar saham dengan pendekatan secara teknikal dan money flow. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa mulai ya webinar hari ini, Arvin. Waktu dan tempat saya persilakan, Arvin. Mungkin mau sharing dulu yang kemarin. Aku lihat di konten kamu ini sangat menarik, jadi aku pikir ini bakalan berguna untuk kita semua. Silakan, Arvin. Oke. Thank you Cirita atas kesempatannya ya. Thank you banget udah diundang lagi di Indonesia Investment Education untuk kedua kali. Thank you banget untuk Cirita. So aku mungkin share sedikit soal makroekonomi ya, yang barusan kemarin itu muncul gitu ya, mengenai inflasi dan juga mengenai Jackson Hole. Kemarin kan ada soal Jackson Hole ya. Sebentar, coba siap dulu ya. Sebentar. Oke, I think sudah keluar screen-nya ya. Udah. I think udah ya. Oke. Jadi kemarin kalau teman-teman sadar gitu ya, di hari Jumat itu recording in progress. Sorry, lupa pada saat penutupan itu. Ya, oke. Ya, jadi pada saat penutupan market di Indonesia itu ada 2 data rilis penting, yaitu satu adalah personal consumption expenditure dan satu lagi adalah Jackson Hole yang The Fed. Jadi yang satu datangnya 7:30, yang satunya jam 9 yang The Fed-nya. Jadi ketika yang kemarin personal consumption expenditure itu kalau kita lihat itu ternyata di bawah konsensus, yang mana itu adalah very good sign. Makanya kalau teman-teman lihat Dow Food-nya waktu 7:30 itu langsung spike dari awalnya merah langsung spike tinggi hijau, karena market mengekspektasi bahwa inflasi di Amerika itu cenderung turun. Ya, itu sejalan juga dengan consumer price index yang kemarin juga ikut turun. Jadi memang ini sudah terprediksi dari awal. Tetapi yang kita tidak expect adalah respon The Fed yang justru malah hawkish ternyata komennya dari jam 9 malam itu. Jadi ketika ternyata itu The Fed malah yang kita ekspektasikan ketika PCE-nya rendah, dia cenderung dovish, karena sebelumnya beberapa meeting yang waktu lalu, jadi kan sempat Juli, Agustus tuh kan off ya The Fed-nya, September baru akan mulai lagi. Nah, Juli itu The Fed mempertimbangkan data-data rilis ekonomi yang berikut-berikutnya untuk supaya mereka menentukan apakah
The Fed ini akan menaikkan suku bunga itu 50 bps apa 75 bps. Ternyata setelah data rilis keluar itu kan cukup banyak ya selama postpone-nya The Fed meeting ini. Jadi banyak dari analis itu memperkirakan bahwa oke, The Fed akan cenderung dovish nih pada saat Juli, Agustus. Ternyata pada saat keluar data ekonominya, malah yang kejadian itu ternyata malah mereka istilahnya data housingnya memang lemah. Kalau teman-teman lihat GDP-nya itu kan cenderung terkontraksi ya, tapi GDP-nya terkontraksi itu bukan karena consumption yang lemah, tapi karena memang housingnya yang lemah. Karena memang suku bunganya naik, itu langsung berdampak ke sektor housing. Dan kebetulan GDP Amerika itu komposisi yang lumayan besar itu terdapat di housing ini. Nah, jadi mereka langsung terkontraksi. Tapi di sisi lain, ternyata employment di Amerika itu sangat-sangat bagus. Kita bisa lihat dari non-farm payroll, unemployment rate itu yang cenderung turun. Makanya sekarang istilahnya The Fed ini mau bring down inflation, tapi yang mau di bring down itu adalah justru yang komponen yang kuatnya ini, justru dari employment-nya, lalu dari ketenaga kerjaannya, karena memang tenaga kerjaan ini very strong gitu by datanya. Jadi memang belum ada pelemahan dari sisi situ. Tapi memang data Amerika ini yang kita perlu perhatikan itu memang yang mengenai tenaga kerja ini, karena tenaga kerja ini remain strong even suku bunga itu naik gila-gilaan juga gitu. Jadi apakah ini The Fed akan cenderung hawkish lagi di bulan September? Ini kita harus lihat sama-sama. Makanya kenapa kalau teman-teman perhatiin, Nasdaq itu langsung digebuk habis-habisan, karena memang kemarin tuh ekspektasinya sebelum yang Agustus itu mereka tuh cenderung dovish. Jadi market tuh expect, oh ini cuma 50 basis point nih kelihatannya, nggak 75. Dan ternyata setelah kemarin itu hari Jumat kita baru tahu bahwa ternyata Jerome Powell tuh bilangnya, malah mereka bilang the suku bunga itu bakal remain stay high and very long gitu. Makanya ini yang bikin pasar agak kaget, karena PCE sudah rendah, harusnya mereka nggak mungkin naikin suku bunga sesignifikan itu. Tapi ternyata mereka, The Fed itu menganggap lain, karena mungkin ini inflasinya akan lebih persis, lebih longer lagi. Jadi makanya pasar kaget. Dan itu juga terjadi di instrumen lain, seperti kripto dan sebagainya. Itu sih, Ci, untuk update-nya. Oke, thank you. Nah, ini sangat menarik nih. Jadi kalau menurut Arvin, itu kan kalau misalnya multi-frame analysis itu apa aja sih sebenarnya? Oke. Kalau multi-time frame analysis, kita bicara soal kita itu kalau udah melihat technical itu kan kita melihat dari time frame besar, lalu bongkar ke time frame kecil supaya kita tahu misalnya koreksinya itu sampai mana. Aku ambil contoh aja. Contoh salah satu adalah AKRA. Let's say ya. Jadi AKRA itu kalau teman-teman lihat misalnya di time frame daily-nya, kita bisa ngelihat ini very bullish ya gitu. Kalau kita lihat ini time frame-nya very bullish banget. Teman-teman bisa lihat bikin istilahnya kalau aku gambarin sederhana itu kayak bikin higher low terus. Setiap kali ini pakai higher low lagi, koreksi, higher low lagi iya. gitu ya. Ya lebih tinggi lagi. Ini kan masih bullish sebenarnya time frame-nya. Nah, jadi sebenarnya ketika ada sebuah rally pasti disertai dengan koreksi yang mungkin agak minor gitu ya, baru dia akan rally lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita sudah tahu nih time frame daily-nya ini sangat bullish gitu ya, secara time frame besar. Jadi aku biasa bedain gini, Ci. Kalau daily itu adalah time frame besarnya, lalu untuk aku entry, aku akan lihat di time frame kecilnya, supaya aku mau mastiin, oh ini koreksinya apa, ini rally-nya. Contoh misalnya, let's say kita lihat ini rally-nya, terus belum ada koreksi yang signifikan. Kalau teman-teman nggak punya barang sama sekali, ya udah tunggu dulu sampai dia ada terjadi pullback. Dan ini kan pullback-nya sebenarnya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita tahu nih di daerah sini kurang lebih ada pullback di sini. Cuma kan kita kalau lihat dari daily nggak kelihatan ya gitu. Bener. Ya. Itu ini pullback-nya gimana gitu. Makanya kenapa aku bongkar di 1 jam supaya bisa lihat secara clear. Nah, jadi di sini kan koreksinya yang tadi aku gambar itu ya, kurang lebih di sini. Nah, kalau kita lihat dari daily-nya dan 1 jamnya, kita bisa lihat bahwa ini adalah sebuah
line gitu ya. Kalau kita lihat di sini itu ada kayak semacam correction patternnya, ya semacam falling wedge lah kalau kita bilang. Dan ini breaknya di sini breaknya kurang lebih di sini. Nah terus dia retest dulu nih, balik terus baru rally lagi. Jadi sebenarnya teman-teman boleh entry ketika break, karena di time frame 1 jam anyway kan stop lossnya cenderung kecil ya. Maksudnya kalau teman-teman spekulasi coba di sini masuk 50% dulu mungkin di candle yang ini, stop lossnya di bawah sini. Nah ternyata memang ketika dia retest ini kan sempat ada volume besar itu ya. Nah cuma kita boleh spekulasi lagi kalau ini jempol di bawah ini, mungkin teman-teman bisa out dulu. Nah cuma kita sudah punya acuan bahwa ini koreksinya udah beres nih, karena ini sudah break dengan volume yang lumayan, meskipun dihajar lagi pakai volume merah yang besar, tapi at least dia belum bikin new low lagi gitu. Jadi teman-teman boleh pertimbangin ini. Nah, selain itu, teman-teman boleh bisa perhatikan MACD divergent juga. Contohnya, misalnya price-nya turun, tapi MACD-nya naik kan. Ini kan divergent artinya. Iya, benar. Ini tandanya sudah mau, koreksinya udah mau habis. Ya, udah mau habis. Jadi, sebenarnya kalau kita gabungin lagi dengan support resistance di time frame yang lebih kecil, itu kita bisa kelihatan kok. Di sini ada kayak semacam resistance sebelumnya ya. Semacam resistance sebelumnya di sini. Ya cukup mendekati ya, udah hampir dekat sini baru dia lari lagi. Kurang lebih gitu sih, Ci. Jadi kita harus lihat dari time frame besarnya, baru lihat dari time frame kecil. Gitu. Itu yang namanya multi time frame. Nah, terus time frame kecil itu yang biasa Arvin pakai itu banyak kan yang 1 jam ya, yang lebih efektif, atau itu balik lagi ke kita. Misalnya aku cocok nih, aku mesti tes dulu nih. Kayak aku cocok yang lebih pendek lagi, misalnya yang 15 menit gitu. Apa itu maksudnya tiap orang itu punya kecocokan yang berbeda, atau memang basicnya itu bagusnya daily dikawinin sama yang 1 hour? Oke. Jadi biasanya di technical tuh ada semacam guideline, Ci. Jadi kayak ada rumusnya. Jadi basically daily itu sama 1 jam. Kalau Cici pakai 4 jam di time frame besar, mungkin bisa relate ke 30 menit. Jadi kayak perubahannya itu dua level ke bawah. Jadi kalau daily 4 jam 1 jam kan, berarti daily sama 1 jam. 4 jam 1 jam 30 menit, 4 jam 30 menit. Nah, apakah kita boleh main di time frame yang mungkin daily sama 15 menit? Itu nggak ada masalah. Contoh, misalnya teman-teman lihat di 1 jamnya nggak terlalu kelihatan nih. Nah, misalnya nggak kelihatan nih, waduh ini apa ya gitu. Nah, boleh buka di time frame kecil ya, supaya kelihatan lebih jelas. Kalau gini kan lebih jelas kan? Lebih detail lagi. Lebih detail. Nah, di sini kan breaknya di sini. Kalau teman-teman lihat volumenya kencang build di sini, nah ketika dia retest, teman-teman bisa lihat ketika dia retest tuh volume merahnya cenderung kecil. Kalau di 1 jam kan kelihatan gede banget ya, Ci ya. Kalau gini kan gede banget, nggak kelihatan. Oh ini gede banget, ini buangan apa enggak sih? Nah, cuma kan 1 candle ini merepresent 4 candle di 15 menit. Makanya kenapa kita bisa lihat di 4 candle 15 menit, ternyata yang spike ke bawah itu langsung diangkat ke atas. Ini kan kalau kita lihat bukannya di bawah dulu terus diangkat ke atas, dan itu terjadi di jam 9 pagi waktu awal buka market. Nah habis itu langsung di spike ke atas, ternyata kan habis itu nggak bisa turun di bawah itu lagi. Itu sih, jadi ngelihat dari detailnya itu boleh di 15 menit juga, nggak ada masalah. Oke. Terus itu kan ini banyak kan untuk scalping atau buat yang swing juga bisa ya, Vin? Ini swing juga bisa, Ci. Jadi memang kalau di swing kan kita harus main di time frame yang cukup lebih besar. Kita main di time frame, kita main di time frame yang cukup besar. Lalu kita lihat di 15 menitnya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini tuh polanya gimana sih? Contohnya kayak gini. Ini kan rally. Ini kalau misalnya belum ada tekukan ke bawah, berarti kan nggak ada koreksi masih. Ya itu kita tunggu dulu. Contohnya kayak gini. Ini kan rally-nya yang kencang ini. Terus ada koreksi yang cukup lumayan lah di sini. Nah, berarti kita sebenarnya bisa bongkar di time frame ini. Bisa kita jadiin watchlist dulu gitu sih maksudnya. Benar-benar. Oke. Nah, nanti ada suatu saat dia, istilahnya kita kan mungkin kalau aku nggak tahu di Stockbit bisa nggak ya. Cuma di TradingView itu kan ada kayak semacam alert gitu ya. Jadi contoh misalnya udah kelihatan nih trend line-nya, let's say. Kita lihat trend line-nya di sini. Ya udah kita pasang alert aja di sini supaya kita notice. Oh, ini akra ini break nih. Nah, kita udah tahu karena gambarnya kita udah siap sih gitu. Oke.
Gitu. Iya, kadang-kadang ada beberapa saham ya, misalnya aku dapat atau aku baca berita bahwa ini ada 1-2 saham yang berpotensi mengadakan corporate action. Nah, kadang aku suka ngeliat dulu sih panjangnya. Kalau gitu kita perlu ngeliat longer term-nya lagi nggak? Tadi kan kita ngeliat yang harian sama yang 1 jaman ya. Perlu nggak kita ngeliat yang lebih panjang, misalnya yang monthly gitu. Kira-kira nih kalau misalnya nih jadi jalan, contoh kayak Penin Bank gitu. Penin Bank ada corporate action nih. Kita perlu lihat nggak kalau misalnya jalan nih sebulan atau sebulan terakhir nih kecenderungannya bagaimana? Kalau hampir ngebreak berapa, berarti dia akan mencapai all time high. Kayak gitu dilihat lagi nggak yang lebih panjang lagi untuk time frame-nya. Oh, oke. Jadi kalau kita lihat kan gini, misalnya contoh Penin Bank ya, kita ambil case saja, PNBN. Iya. Let's say kita lihat PNBN kan nggak kelihatan ya resisten Benar. nggak kelihatan ya. Iya. Nah, makanya kenapa aku bongkar di weekly supaya nggak nge-scrollnya nggak jauh. Jadi aku bisa tahu. Nah, cuma memang ini kan all time high ya, Ci. Kalau kita bicara soal all time high ini kan sebenarnya nggak ada limit lagi, gitu ya. Nah, biasanya yang aku lakukan adalah aku pakai acuan kayak Fibo, Ci. Biasanya aku acuan pakai Fibo dari atas ini, ambil ya swing low terakhir, ya let's say kita ngomong ya mungkin di daerah sini 382 618 ini mungkin ada satu area gitu ya. Nah, mungkin dekat-dekat sini ya kita lihat candlestick-nya gimana gitu. Nah, itu satu cara yang kita bisa lihat dari situ. Dan kalau kita lihat kan juga ini kan rally-nya cukup kenceng ya kalau kita lihat di sini. Kenceng, ada koreksi di sini, terus itu baru rally lagi gitu kan. Nah, cuma di rally ini apakah dia akan bentuk ke bawah ya kita masih belum tahu ya, karena memang candlestick-nya belum terjadi